Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Ya, silakan masuknya. Silakan dulu. Terima kasih, Kak. Selamat siang, ya. Selamat siang, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bu Siti Aulia Umaira. Saya dari Minas. Baik. Siti udah makan? Udah, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, Siti atas kemauan sendiri atau ada orang yang saya di sini atas kemauan sendiri, Bu, untuk berkonsultasi kepada Ibu. Baik. Kalau boleh Ibu tahu, Siti sebelumnya udah pernah lakukan sesi konseling nggak? Belum pernah, Bu. Jadi Ibu akan menjelaskan lah apa itu konseling. Konseling itu ialah yang mana konselor ini memberikan bantuan kepada konselingnya untuk memecahkan masalah yang ada pada kliennya. Jadi Siti boleh secara terbuka untuk menceritakan kepada Ibu apa permasalahan Siti secara sukarela, ya. Karena di dalam konseling ini ada azas kerahasiaan. Nah, di azas kerahasiaan itu cuma Siti dan Ibu yang tahu. Baik, Bu. Di sini saya datang ke sini kan untuk berkonsultasi kepada Ibu. Nah, jadi di sini saya ingin menceritakan permasalahan saya, yang mana permasalahan saya ini tentang stres, Bu. Kadang saya ini stres dalam memikirkan tugas-tugas yang mana nanti dosen udah ngasih satu, belum selesai lagi tugas satu ini udah dibantai lagi, Bu, dengan tugas yang lainnya gitu. Jadi di situ saya merasa stres sekali, Bu, untuk menghadapi tugas-tugas itu. Sebelumnya Siti kalau dikasih tugas itu, apakah Siti langsung ngerjain atau nunda-nunda? Kalau masalah ngerjain itu ya paling enggaknya, Bu, sekarang nanti dikasih tugas, besoknya saya kerjain, Bu. Nah, jadi nanti besoknya ngerjain, dan di situ pas mata kuliah hari itu juga di situ lagi nanti dikasih kerjaan lagi, tugas gitu. Nah, jadi di situ saya stresnya. Jadi Siti ini stres karena tugas, ya, tugas yang berlebihan yang diakibatkan ya tunda-tunda juga, ya kan? Nah, jadi Siti perlulah kayak manajemen waktu. Jadi di sini tugas Ibu untuk membantu Siti bagaimana cara memanajemenkan waktu yang secara tepat agar Siti ini tidak terlalu stres gitu. Di situ hari H-1 gak mungkin lah kan Siti ngerjain kan, Nak? Nah, jadi Ibu akan memberikan Siti waktu untuk memanajemenkan waktu di dalam kertas kosong ini, ya. Mari Ibu kasih waktunya 15 menit.
Sudah selesai ya Siti? Sudah yuk baca. Dari yang Siti tulis tadi, ini kan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kan Siti sudah membuatkan struktur kegiatan waktunya kan. Jadi di dalam manajemen waktu ini Siti bisa mengontrol waktunya, kapan waktu Siti bermain, kapan waktu Siti mengerjakan tugas, agar tidak stres di akhirnya gitu. Jadi kalau ibu boleh tahu kegiatan Siti selama di kos itu apa aja? Kalau bisa dibilang ya Bu, dari bangun tidur tuh, habis bangun tidur tuh saya mandi. Nah, habis mandi tuh siap-siap untuk kegiatan saya sedang kuliah itu. Habis siap kuliah itu berangkatlah sampailah nanti ke kelas kan, habis itu belajar. Siap belajar tuh keluar main bentar, habis itu masuk lagi, habis itu pulang. Habis pulang tuh baru lagi selesai nantinya bertugas. Nah, itu istirahat lagi gitu Bu. Sampailah seterusnya kayak gitu. Di dalam pengerjaan tugas itu Siti bisa ada yang bantu itu, atau Siti ngerjain sendiri atau Saya kerjakan sendiri Bu, makanya saya kedatangan di situ saya stres dan menghadapi tugas banyak. jadi Siti stresnya gara-gara Siti nggak pandai bagi waktu, ditambah lagi Siti ngerjain tugas itu pun sendiri ya kan? Iya benar. Nah jadi menurut Ibu Siti kayaknya perlu lah kayak relaksasi gitu, kayak berkumpul sama kawan-kawan untuk membahas tentang materi ini, materi yang akan dipelajari untuk kegiatan besoknya gitu ya Siti. Iya. Jadi kalau Ibu boleh tahu, Siti ini orangnya suka bergaul nggak dengan teman gitu? Enggak, saya itu orangnya introvert. Makanya nggak bisa bergabung sama kawan-kawan, makanya saya di situ stresnya Bu, mengerjakan sendiri, dan saya juga nggak bisa berbaur sama orang-orang. Jadi menurut Ibu, Siti ini perlu tambah relasi atau kawan ya kan, untuk bisa mengerjakan tugas bareng-bareng. Itu Siti. Jadi Siti nggak terlalu bosan gitu mengerjakan tugasnya. Ada kawan ceritanya. Dan Siti nggak perlu harus 24 jam tuh ngerjain tugas. Seperti kayak Siti punya hobi. Punya Nah, kalau boleh Ibu tahu hobi Siti apa? main badminton. Di sela-sela kegiatan misalnya Siti ngerjain tugas, misalnya kayak udah pusing lah nih kan ngerjain tugas, boleh diselangkan waktunya dengan ini bermain dengan badminton. Kalau boleh tahu, kalau hobi Siti ada nggak yang lebih kayak menulis gitu? Menulis, membaca novel? Enggak. Enggak. Jadi mungkin Siti perlu menulis perasaan
padahal dia bukan temanku gitu. Nah, di situ saya takutnya Bu untuk berbaur, makanya saya memilih untuk sendiri daripada berangan sama teman. Mungkin itu persepsi Siti ya. Mungkin bisa Siti ubah persepsi itu. Kan itu persepsi Siti kalau orang itu menyangka kalau Siti ini apa sih bergabung. Padahal kan Siti menyangkanya kan orang itu udah negatif duluan nih. Bisa Siti ubah pola pikir Siti itu menjadi rasional. Bisa Siti bilang ini kayak mengajak mereka, ya boleh aku bergabung ke sini teman-teman gitu. Pokoknya Siti ini perlu berinteraksi gitu dengan lingkungan. Dan Siti ini nggak stres gitu ngerjain tugas, tidur dengan kegiatan Siti yang menurut Siti mungkin mulai membosankan kan. Carilah relasi teman-teman, kayak bermain gitu. Kalau boleh tahu, kan tadi saya membahas tentang tugas kan. Iya. Nah, jadi gimana sih Bu, kalau pendapat Ibu cara mengatur waktu yang lebih efektif gitu, yang lebih bagus? Jadi saran dari Ibu nih ya, dari contoh pribadi Ibu dulu kan pernah juga kuliah karena, nah jadi dulu emang ada sih fase kayak gitu kadang kita merasa capek ya dengan semua tugas, kadang dan ini udah ada lagi yang ngasih kan. Nah begitulah namanya perkuliahan, nah ada saja tugasnya. Nah jadi Ibu mulai nih berpikir bahwa aku kerjain lah sekarang daripada aku sulit untuk di akhir. Makanya Ibu mulai kayak menerapkan gitu, kayak memberikan alarm untuk diri Ibu sendiri agar Ibu memotivasi gitu. Misalnya Siti mau ngerjain tugas nih, pokoknya habis makan harus Siti ngerjain tugas. Siti bikin alarm biar enggak terlalu mengulur-ulurkan waktu, menunda-nunda waktu. Jadi Siti bisa tegas dengan manajemen waktu gitu. Mungkin gitu saran dari contoh pernah Ibu alami ya. Baik Bu, mungkin saya bisa menerapkan apa yang Ibu katakan tadi, dan saya juga bisa mungkin mengamalkan apa kata-kata Ibu. Mana tahu kan dari ini saya bisa perlahan-lahan sembuh dari penyakit stres saya ini. Ya, nah jadi Siti ini dari awal ya Ibu simpulkan bahwa Siti ini kayak susah memanajemenkan waktu. Satu lagi untuk susah untuk berinteraksi dengan orang lain ya karena. Nah di situ yang telah Ibu sampaikan tadi, ingat bahwa kita ini boleh merubah pola pikir kita agar pikiran kita itu rasional, biar bisa kita berinteraksi dengan orang, relasi kita banyak, jadi lingkungan kita nggak gitu-gitu aja. Jadi Siti nggak perlu stres dengan tugas-tugas itu. Kadang bisa nanya dengan kawan, dengan adanya relasi itu mempermudah Siti untuk mengerjakan tugas. Nah dari sekarang lah mulai manajemenkan waktu ya. Kalau boleh Ibu tahu ada lagi yang belum Siti ceritakan? Udah sih Bu, segitu aja. Jadi menurut Siti sekarang ini gimana
perasaan Siti setelah konseling dengan Ibu? Udah sih Bu, udah lumayan. Tapi kayaknya saya butuh waktu lagi untuk Iya. mengatakan diri saya biar supaya saya bisa berinteraksi sama teman-teman saya dan gak introvert lagi. Mulailah membangun relasi ya nak, Iya. karena kita nih perlu berinteraksi dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri, namanya kita hidup bersosial kan. Nah begitulah, biar Siti nggak stres, bisa menanyakan waktu yang telah Ibu bilang tadi. Nah, mungkin Siti bisa berkonsultasi kepada Ibu lagi. Jika Siti berkenan kan, bisa hubungin Ibu kapanpun Siti mau, Ibu bisa. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi perasaan Siti sekarang ini sudah tenang atau masih ada yang janggal? Sudah tenang Bu, tapi kemungkinan saya ingin berkonsultasi lagi berikutnya kepada Ibu. Oke, baik. Mungkin ini saja kan sesi konseling kita. Siti sudah memberikan kepada Ibu permasalahan Siti apa aja, mulai dari memanajemen waktu, interaksi dengan yang lain. Itu sudah membantu Siti ya untuk menumbuhkan kepercayaan diri Siti, supaya Siti ini berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik Bu, setelah saya berkonsultasi sama Ibu saya merasa tenang Bu. Nah mungkin sampai di sini sih Bu, saya udah menceritakan panjang lebar masalah saya. Nah saya juga merasa tenang. Ya Bu, mungkin sampai di sini sih. Mungkin Bu, udah sampai di sini aja Bu. Saya sudah merasa tenang, rileks setelah saya menceritakan permasalahan saya kepada Ibu. Jadi terima kasih ya untuk Siti telah datang ke sini untuk konsultasi dengan Ibu permasalahan Siti ya. Nah untuk kelanjutannya Siti bisa Ibu hubungin Ibu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Iya Bu. Iya.